Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Sholihah dari SD Al-Quran Minhajut Tulab Sumber Beras Muncar Banyuwangi. Kepada yang terhormat Bapak Ibu narasumber webinar Sekolah Ramah Anak, dan kepada yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta webinar Sekolah Ramah Anak. Pagi ini saya akan sedikit memaparkan tentang sekolah ramah anak. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memiliki peranan sangat penting dalam pendidikan anak, karena sepertiga waktu berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman, nyaman bagi anak dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Nah, sekarang yang dimaksud dengan sekolah ramah anak itu sendiri apa ya? Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal yang di dalamnya harus memenuhi hak-hak anak seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Serta adanya penanganan, pencegahan, dan perlindungan bagi anak yang dibuktikan dengan adanya saran-saran dan pengaduan yang ada pada satuan pendidikan tersebut. Sekarang, tujuan dari sekolah ramah itu sendiri bagaimana? Bagaimana bisa menciptakan sekolah itu? Sekolah yang bersih, aman, ramah, inklusif, asri, nyaman, yang tidak ada kekerasan fisik maupun non-fisik yang berasal dari teman sebaya maupun dari guru, sehingga dan menjadikan anak sebagai generasi yang tangguh tanpa adanya kekerasan fisik dan berakhlak mulia. Tahapan dari sekolah ramah anak memiliki 3 tahapan. Yang pertama, tahapan mau. Yang kedua, tahapan mampu. Dan yang terakhir adalah tahapan maju. Oke. Yang pertama, pada tahapan mau yaitu pihak sekolah harus memiliki papan sekolah ramah anak. Yang kedua, harus melakukan deklarasi, dan yang ketiga, adanya SK sekolah ramah anak baik dari Dinas Pendidikan kabupaten maupun kota ataupun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun dari Kementerian Agama. Oke. Selanjutnya, pada tahapan mampu kita bisa menerapkan tentang 5 prinsip sekolah anak dan 6 komponen sekolah ramah anak. 5 prinsip sekolah ramah anak yang pertama adanya kepentingan terbaik bagi anak. Yang kedua, non-diskriminasi, dan yang ketiga, hidup, kelangsungan dan perkembangan. Yang keempat, partisipasi anak, dan yang kelima, pengelolaan yang baik. Penerapan sekolah ramah anak yang kita harapkan adanya disiplin positif, tidak ada hukuman dan sanksi dari satuan pendidikan. Disiplin sekolah ramah anak bisa diawali dengan adanya kesepakatan dan komunikasi yang baik. Rumus dalam disiplin positif yang pertama, disiplin itu harus tegas, harus marah boleh,
korban harus ditolong. Mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak akan terwujud anak yang cerdas, anak yang ceria, berakhlak mulia. Sekolah ramah anak, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.